Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wal nafa wal intifa' nudi tawbadahil arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum salihin inama kan uhallat khususan darul habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar wa man hadar fi hadal majlis sabiqan wa lahiqan wa sa'ada fi biniyati hadal ma'had أن الله تغشاهم بالرحمة وفرح بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية وكل نية صالحة ومن السلف مثل هذا الجزاء نويناه وما قصدوا قصدناه وما طلبوه طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله آله وصحبه ومن والاه wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kitab Arba' Rosail kemarin sudah khatam. Insyaallah kita akan membaca hari ini kitab Syifa'us Saqim. Syifa'us Saqim itu artinya obat orang yang sakit. Isinya hadis-hadis Rasulullah. Petikan hadis-hadis Nabi yang pendek-pendek sesuai dengan hitungan hari dalam setahun. Hitungan hari dalam setahun. Kalau sampean setiap harinya ngapalkan satu, berarti setahun udah hafal satu kitab. Nggak usah satulah setiap hari, minggu kita baca 3. Insya Allah mungkin dalam 3 tahun khatam kitab ini sampai hafal. Ngapalkan hadis itu pahala gede, Pak. Kalau ngapalkan lagu India, lagu Barat nggak dapat pahala sampean. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan minas sunnah hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Rawahu Ibnu Adi an Ibni Abbas. Siapa orang yang menghafalkan, menjaga menghafalkan untuk umatku 40 hadis, kemudian ia menyampaikannya hadis kepada bukan Nabi disampaikan, maka menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat, dan aku akan menyaksikan atas kebaikannya nanti di hari kiamat. Karena itu diapakan terus disampaikan. Wah Habib, saya nggak bisa pidato. Nggak usah pidato, sampaikan sama istrinya sampean, sampaikan sama anak-anaknya sampean, sampaikan hadis sama balbanya. Rasulullah nggak pernah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, karena itu jangan dianggap wah hadis kita banyak, Beb, kita hafal, tak, yang belum mendengarkan. Karena itu kita baca sekarang khutbah kitab. Pendahuluannya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Sampai biasanya kalau mengucapkan alhamdulillah kalau sudah luwe nggak mengucapkan alhamdulillah. Kalau dapat duit alhamdulillah. Padahal sebenarnya alhamdulillah itu diucapkan pada semua keadaan. Luwe itu alhamdulillah. Kenapa kalau nggak luwe sampean nggak bisa haus itu alhamdulillah, karena kalau sampean tidak haus nggak bisa segernya. Melarat itu alhamdulillah, karena kalau sampean nikmati. Kenapa? Sukidoi. Alhamdulillah, kenapa? Kalau udah sakit sembuh, wah kelihatan nikmatnya sembuh. Sehat, nggak sakit-sakit, wah gampang ketipu. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun umurnya 500 tahun, ngeluh nggak pernah. Sakit, kalau sakti Fir'aun itu lebih daripada yang lainnya. 4 hari sekali. Tapi setelah Nabi Musa berubah jadi ular. Ton, Pak. Ularnya gedenya itu lebih besar daripada pintu istananya Fir'aun. Sak geden-geden. Biasanya kalau ular itu semakin besar semakin berat jalannya. Ini ndak, lincahnya seperti ular kecil. Cuma gedenya setengah mati. Kemudian sama Fir'aun, kaget itu Fir'aun ngelihat ular yang begitu gede hutan berubah, yang asalnya setiap 40 hari sekali berak berhari 40 kali. Mencret Fir'aun. Tapi sampean enggak 40 hari sekali, Pak nggih. Setiap hari sini setengah mati. Alhamdulillah. Segala keadaan itu alhamdulillah. Kadang-kadang yang sampean anggap bukan nikmat-nikmatnya. Ngentut itu apa harganya ngentut? Gelem sampean dikei entut. Tapi sebenarnya bagi Anda itu ngentut itu nikmat loh. Coba bergeser sedikit yang di belakang kalian. Maju dikit, itu yang ada kosong-kosong itu begitu. Ya, merapat istilahnya. Pernah diceritakan ada satu raja. Raja ini dikasih penyakit, bisa kentut, nggak bisa berak. Kaku wetengnya tengah mati. Mulesnya menjadi-jadi. Bawa ke dokter sana sini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ngadakan pengumuman. Pengumuman yang bisa membaca sampainya, maka semua permintaannya dikabulkan. Udah nyebar kemana-mana, di pasar-pasar ada pengumuman, di masjid-masjid ada pengumuman, di mana-mana ada pengumuman. Sampai ketemu dengan seorang yang zuhud, ahli ibadah. Kasihan raja. Coba saya doakan. Berangkat ke istana dengan pakaian biasa, longancinnya orang zuhud kok. Nggak pakai dasi, nggak pakai jas, nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit sisian maning. Mau masuk ke istana, dihadang sama penjaga. Keliru jalan sampean. Enggak. Ada apa? Perlu. Raja itu sangat perlu sama saya.
Kenapa raja sama kamu? Katanya raja sakit, memerlukan orang untuk ngobati. Oh iya bener, kamu mau ngobati? Iya. Udah diantarkan, rajanya udah gede wetengnya, nggak bisa duduk, sakit. Kata bahasa Jawa, antang-antang ya. Udah, raja sakit. Kata orang ini, raja, saya mendengarkan pengumuman sayembara, katanya siapa yang bisa ngobati raja dikabulkan semua permintaannya. Bener, minta berapa miliar kamu? Minta emas berapa kamu? Saya minta kalau sampean sembuh, saya jadi raja, sampean jadi mana? Kata raja, jangan kamu jadi wakil saya tetap raja. Enggak raja, saya mintanya satu, katanya dikabulkan. Saya jadi raja, sampai yang jadi yat. Waduh, gini katanya. Dibagi dua ya. Saya katanya. Enggak, saya raja sampai rakyat. Kalau begitu saya wakil kamu dah. Saya nggak mau wakil sampean. Sampean jadi rakyat biasa. Kalau enggak saya pulang. Ya wis, yang penting sembuh. Yang penting bisa ngentut. Yang penting bisa berak. Nggak bisa ngentut, nggak bisa berak. Larang ngintut, Pak. Ambilkan air, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum raja? Udah gitu dok. Iya. Minum. Itu bisa dibayangkan. Udah beberapa minggu nggak keluar. Keluar sekali. Sembuh langsung rajanya. Istana yang harum jadi basin, Pak. Tapi sembuh rajanya. Alhamdulillah. Saya sembuh. Kumpulkan semua penasihat-penasihatnya, menteri-menterinya, anak buahnya kumpulkan. Kemudian si raja menyatakan, saudara-saudara, sesuai dengan sayembara dan pengumuman, siapa yang bisa ngobati saya, semua permohonannya dikabulkan. Maka ternyata orang ini adalah dia jadi raja, saya jadi rakyat jelata. Karena itu mulai sekarang saya nobatkan dia jadi raja dan saya turun menjadi rakyat biasa. Senyum itu orang yang soleh. Enggak raja. Sampai tetap jadi raja, saya tidak mau jadi raja. Saya jadi rakyat biasa. Lu jangan. Ini konsekuensi saya ini, janji saya ini harus saya penuhi. Malu saya kalau memang tidak saya penuhi, semua rakyat saya tahu bagaimana pengumuman saya. Umumkan aja saya nggak mau. Kenapa kamu tidak mau jadi raja? Kan enak. Enggak, katanya. Loh kerajaan sampean semuanya harganya santutan, katanya. Hanya dengan satu kentutan ini loh, sampai kalau saya terima kerajaan sampean semua, berarti saya mau menerima kentutan sampean. Maaf, saya nggak mau kentut, saudara raja. Assalamualaikum, ditinggalkan. Oh, Masya Allah. Ternyata kerajaan sama ngentut itu nikmatan ngentut. Karena itu sampean kalau sudah ngentut ilingo, nikmat. Kalau seneng orang, tapi kalau entutnya sampai nikmat dudut. Nah. Wa na'udzubillah min ahwali ahli nar, dan kami berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni. Ya Allah. Orang kalau sudah ditetapkan masuk neraka oleh Allah, di dunia elek, di dunia jelek.
Di kuburan semakin jelek nasibnya. Ada di akhirat tambahnya. Na'udzubillah ahlin nar. Nih gambarannya. Ketemu orang bu pecandu, khomer, mabuk, setiapnya. Sopo sing muji? Wajahnya mulut basin, akhlaknya jelek. Siapa yang senang? Tidak ada yang senang. Kalau dia nggak tobat sebelum mati, ya apa keadaannya di kuburan itu? Di dunia masih bisa adus, Pak, bisa mandi dia, bisa ganti pakaian. Ya apa nanti di mahsyar, ya apa nanti ada neraka. Na'udzubillah. Lihat preman-preman itu, yang pakai anting-anting, yang rambut, yang pakaiannya beda-beda, yang tatuan semuanya. Sopo sing muji? Siapa yang muji? Lihat wajahnya, dari jauh kelihatan udah nak nikmat. Allah, walang kekek. Kekek kalau jalan seperti bisa menggulingkan gunung, bintang. Padahal mas ndak kuat jalan. Belum nasibnya nanti di kuburan. Na'udzubillah min ahwal ahlin nar, dunia akhirat. Orang kalau sudah dia ditetapkan penghuni neraka, hina saudara, nggak ada harganya. Di atas dunia diuber-uber polisi, mungkin dimasukkan penjara, dituntut hukuman mati. Kenapa? Dia bandar narkoba, bandar ganja, bandar judi. Belum nanti yang ngejar-ngejar malaikat Malik, malaikat Mungkar Nakir. Karena itu kita berlindung, ya Allah, lindungi kami daripada keadaan penghuni neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-qail. Semoga salawat dan salam Allah kepada Nabi Muhammad al-qail, yang beliau berkata, naddarallahu imra'an, naddarallahu ay nawwarallah. Semoga Allah memancarkan sinar imra'an kepada sami'a minna. Orang tadi itu mendengarkan minna, dariku, syai'an, sesuatu. Kalau dengarkan dari Nabi, dengarkan apa berarti? Hadis. Fabalaghahu, maka menyampaikan orang husan kama sami'ahu, sebagaimana mendengarkan itu imru'un hu syai'an. Semoga Allah terangkan orang yang dengarkan hadis, kemudian disampaikan persis, tidak ditambah-tambahi, nggak dikurangi, disampaikan. Loh, kalau nyampaikan itu apakah kepada orang yang bodoh-bodoh dok? Enggak, disampaikan kepada semua yang memerlukan. Farubba muballaghin, maka banyak muban kepadanya, lebih mengerti min sami'in, daripada orang yang mendengar nasihat. Ono, ndak apa-apa, sampaikan hadisnya Rasulullah kepada kiai, sampaikan hadisnya Nabi kepada ustadz, sampaikan hadisnya Nabi kepada habib, sampaikan kepada wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, sampaikan. Walaupun ngerti, sampaikan. Pokoknya nyampe non yang persis. Lah kalau menyampaikan hadis Nabi, nyampaikan hadis Nabi, nyampaikan hadis Nabi, maka didoakan mudah-mudahan terang wajahnya. Nanti di hari kiamat
paling terang wajahnya adalah orang yang selalu menyampaikan hadisnya Rasulullah. Nggak apa-apa, sampaikan kepada ustadz yang sholatnya sendiri, tidak sholat berjamaah, sampaikan hadisnya Nabi, keutamaan sholat berjamaah, sampaikan. Loh, ustadz itu sudah ngerti, nggak apa-apa. Kadang-kadang yang disampaikan hadis kepadanya lebih ngerti daripada yang dengar hadis. Cuma kadang-kadang lupa atau belum ngamalkan. Sampai no, ustadz berjamaah itu 27 kali lipat katanya Rasulullah. Ayo sholat berjamaah, sampaikan. Ali dan sholawat itu juga meliputi keluarga Nabi al-akramin, mereka orang-orang yang termulia, wa ashabi, dan juga sholawat dan salam Nabi meliputi sahabat-sahabat Nabi, nujumil muhtadin, bagaikan bintang-bintang bagi orang yang mencari petunjuk atau mengikuti petunjuk, wa tabi'ihim, dan pengikut mereka para sahabat dan Nabi, bi ihsanin, dengan baik, umiddin, sampai hari pembalasan. Wa ba'du, maka banyak ma yashtaghilu talamidatu, murid-murid itu bimahfudhatin, dengan hafalan-hafalan, laha fawaid, tentunya hafalan-hafalan itu banyak faedah. Tetapi faedah fi ahaditsir Rasul, daripada hadits-haditsnya Rasul, aktsaru, tentu banyak, wa atyabu, dan lebih bagus. Ngapalkan syair bagus, ngapalkan nazam baik, ngapalkan kitab baik, ngapalkan hadis itu manfaat, lebih bagus, lebih baik. Kenapa? Tidak ada yang lebih berharga setelah kalamnya Allah melebihi daripada kalamnya Rasulullah. Karena itu ajari anak-anak sampean ngapalkan hadis. Cilik umur 4 tahun nyanyi cubit-cubitan, gede kampleng-kamplengan anak sampean. Udah kecil, masih kecil, lucu katanya, lirikan matamu. Kalau sudah besar bisa jadi pelacur itu anak nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ajarono mulai kecil, Masya Allah, umur 4 tahun hafal 10 hadis, alhamdulillah, lucu, tidak apa-apa, diambungi, digendong, tidak apa-apa. Anaknya 4 tahun belum bisa sholat, udah joget, lucu, dikasih piala malah. Itu orang tuanya yang sangat sampel, saudara. Karena itu kita ngajari anak-anak kita hadis ini. Waqad istakhartullah, benar-benar aku telah beristikharah kepada Allah subhanahu fi jam'i, di dalam mengumpulkan nazrin yasir, sedikit, min jawami'il kalim, dari bakat yang meliputi kalimatnya Nabi, yang tersusun, yang teratur ala hurufil mu'jam, dengan huruf-huruf hijai. Jaya, nanti ada huruf alif hadits-haditsnya, huruf ba hadits-haditsnya ini gitu. Likulli harfin, setiap hijaiyah asyratu ahadits, ada 10 hadits ghaliban biasanya. Ma'adal alif, selain huruf alif, fasittatun wa isyrun, ada 26 hadits. Iltaqattu, aku mengambil mudha, itu min, daripada kitab al-jami'is shaghir, jami'is shaghir, wa ziyadatih, dan tambahan-tambahannya jami'us shaghir, lil Imam Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti, Imam ini ulama ini. Imam Suyuti itu disebut Ibnul Kutub, anak kitab-kitab. Kenapa? Ibunya ngelahirkan beliau di antara kitab-kitab.
pas ngatur perpustakaan cower lahir Ibnul Qutub. Luar biasa, umurnya masih muda Pak, tidak sampai 60 kalau tidak salah umurnya Imam Suyuti ini. Cuma karangan kitabnya 600 judul. Sampean nyatet tok itu sampai tuwek itu mati. Bukan ngarang, nyatet tok itu. Luar biasa. Al-Mutawaffa, beliau Imam Suyuti yang meninggal sanata tis'amiyah ihda asyar tahun 911 Hijriah. Dan juga daripada kitab Qurratul Ain ini hadits dari Sayyid Muhammad bin Zain bin Sumit yang dikumpulkan oleh Habib Muhammad bin Zain bin Sumit rahimahumullah. Wa huwa awanus syuru', dan inilah waktu kita memulai fil maksud dalam tujuan ini bila dengan mendapatkan bantuan Allah. Insyaallah besok kita akan teruskan Ahad yang akan datang. Ini bisa didapatkan di toko An-Nur ini biasanya. Ya, di sini ada ya. Di koperasi di sini juga ada. Tapi tutup kita toko nih. Setelah pengajian dibuka ini kitab. Nggak tahu berapa ini, murah kok, larangan rokok sih. Jadi begitu ya, hadis Rasulullah ini adalah sangat berharga, jangan diremehkan ya. Ini kitab ini kalau sampean beli, pertama sampean dapat ilmu di sini, terus tidak ente-ente nanti kita bisa ono insyaallah. Bisa dibaca sama anak turunan sampean. Masya Allah, bapak saya itu punya kitab Syifa Usakima, bagus. Kalau sampean beli gudang garam menentek, maka itu bentuk memperhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insyaallah kita semuanya menjadi orang yang datang sudah alihi wasallam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.